Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Gunjan Saksena, itu adalah judul film yang akan saya ceritakan kali ini. Film ini adalah garapan dari Dharma Production India, menceritakan tentang bagaimana seorang perempuan bernama Gunjan Saksena yang sangat ingin menjadi pilot wanita, dan bagaimana perjuangannya menghadapi segala kesulitan, baik pertentangan dari pihak keluarga maupun perilaku diskriminatif yang selalu dia terima dari lingkungannya. Hingga akhirnya berhasil menjadi prajurit wanita Angkatan Udara pertama yang mencapai impiannya untuk menerbangkan pesawat dan berkontribusi besar dalam Perang Kargil, yaitu perang yang terjadi pada tahun 1999 antara Pakistan dan India. Film ini diperankan oleh Janhvi Kapoor sebagai Gunjan Saksena dan saya sendiri yang langsung sebagai penceritanya, karena gak mungkin saya yang jadi pemain filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan setting tempat di Bukit Kargil pada tahun 1999. Ketika sekelompok tentara angkatan darat yang sedang berpatroli tiba-tiba diserang oleh musuh yang mengakibatkan banyak prajurit terluka parah. Pihak Angkatan Darat meminta bantuan pada Angkatan Udara untuk mengirimkan tim penyelamat. विंग कमांडर सिंह, एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। चॉपर तैयार कीजिए। ओवर। Namun sayangnya dua pilot yang tersedia sedang menjalankan tugas. सारे पायलट्स तो अपने मिशंस पे हैं, जाएगा कौन? Disinilah seorang pilot wanita pertama kali muncul dalam film ini. Lalu adegan berganti pada 15 tahun sebelumnya. Terlihat seorang anak laki-laki dan perempuan sedang berada di dalam sebuah pesawat. Mereka adalah Gunjan kecil dan kakaknya Ashu, bukan Asu. Gunjan ingin sekali membuka jendela dan melihat ke arah luar, tapi kakaknya melarang karena dia ingin tidur. Seorang pramugari melihat perdebatan mereka, kemudian membawa Gunjan ke ruang kokpit. Dari sanalah obsesi Gunjan untuk menjadi seorang pilot mulai tumbuh. Kemudian scene kembali berganti pada pagi hari. Gunjan berada di meja makan dengan memakai kacamata hitam dan mengatakan pada kakaknya bahwa dia akan menjadi seorang pilot. Tapi kakaknya mengejeknya dan mengatakan wanita tak menjadi pilot. लड़कियां पायलट नहीं बनती, पता लड़कियां क्या बनती है? हाँ, ये पकड़ और पूछ, सर वेज और नॉन वेज. Akan tetapi ayahnya memberi semangat dan berkata bahwa Gunjan bisa menjadi apa saja yang dia inginkan. Gunjan belajar menerbangkan pesawat mainan dan belajar dengan tekun. Sesekali dia menggambar pesawat di kelasnya dan gurunya merobek gambar tersebut. Suatu ketika dia menemukan sebuah brosur sekolah penerbangan dan menyimpannya. Akhirnya tiba saat pengumuman kelulusan. Gunjan lulus dengan nilai yang nyaris sempurna 94%. Dan dia yang masih memegang teguh keinginannya untuk menjadi seorang pilot, ketakutan untuk mengatakan pada keluarganya. Manu mengatakan jika Gunjan mengatakannya mungkin dia akan dimarahi. Dan jika dia tak mengatakannya, maka suatu saat nanti dia akan menyesal. देख गुंजू, बोलेगी तो मार तो पड़ेगी, अगर नहीं बोलेगी ना तो जिंदगी भर पछताएगी. Di rumah, keluarganya sedang mengadakan pesta untuknya. Dia ingin sekali mengatakan keinginannya saat itu, akan tetapi selalu tertunda oleh berbagai hal. Dia ingin mengatakan pada kakaknya, tapi kakaknya malah mengajaknya menari. Akhirnya Gunjan mengatakannya ketika lampu tiba-tiba padam di tengah dansa. Gunjan berdebat dengan ibu dan kakaknya yang tak setuju dengan keinginannya untuk sekolah penerbangan. Untung saja ayahnya datang menengahi. Gunjan datang untuk mendaftar ke sekolah penerbangan. Namun sayang sekali dia tak tahu jika persyaratannya telah berubah. Awalnya dia hanya harus lulus kelas 10, namun sekarang dia harus lulus kelas 12. Maka Gunjan kembali dengan rasa kecewa, namun malah itu membuat ibunya merasa lega.
Akan tetapi ayahnya mengatakan bahwa dia akan menjadi pilot apapun yang terjadi. पायलट तो बनकर रहेगी। आप मेरी तरफ हैं कि उसकी? हम तो इस तरफ हैं। 2 tahun berselang, setelah menyelesaikan kelas 12, Gunjan mendatangi sekolah penerbangan kembali. Dia menyerahkan surat kelulusan kelas 12-nya. Namun lagi-lagi peraturan telah berubah. Gunjan harus terlebih dahulu lulus kuliah, baru dia bisa kembali mendaftar. 3 tahun berselang. Kemudian Gunjan kembali lagi datang untuk mendaftar. Dia membawa surat kelulusan kelas 10, kelas 12 dan kuliahnya. Akhirnya Gunjan diberi formulir pendaftaran. Tapi masalah lain muncul, yaitu biaya sekolah penerbangan yang naik menjadi 10 lakhs rupiah. 2 kali lebih banyak dari ketika dia mendapat brosur 5 tahun yang lalu. Lagi-lagi Gunjan pulang dengan rasa sedih dan kecewa, yang tentu saja membuat ibunya senang karena merasa Gunjan mau tak mau harus menyerah dengan impiannya menjadi seorang pilot. Suatu pagi ayahnya pun memperlihatkan berita tentang penerimaan prajurit Angkatan Udara Wanita yang dibuka untuk pertama kalinya di India. Ibunya tentu saja tak setuju dan mengatakan Gunjan bukannya ingin menjadi patriot, namun dia hanya ingin menerbangkan pesawat. देश की सेवा नहीं करना चाहती है, ये बस प्लेन उड़ाना चाहती है। आपने कुछ नहीं कहा? नहीं पापा ने फॉर्म भरा। हैं? Namun Gunjan dan ayahnya sudah mengisi formulir pendaftarannya. Kakaknya menyindir ayahnya karena itu dan membuat ayah mereka sedih. Hari pendaftaran pun tiba. Gunjan dengan semangat mengikuti serangkaian prosedur pendaftaran untuk seleksi penerimaan Angkatan Darat. Dia mengikuti tes fisik, tes pengetahuan, dan berbagai tes lainnya. Pada akhirnya Gunjan bisa lolos dan berikutnya dia harus mengikuti tes kesehatan. Dalam tes terakhir ini sayangnya Gunjan tak lolos karena dia punya 2 kekurangan, yaitu kekurangan sementara dan kekurangan permanen. Gunjan pulang dengan rasa kecewa. Dia memberitahu ayahnya, namun ayahnya tetap memberi semangat pada Gunjan. Beliau menunjukkan sebuah majalah yang mengatakan seorang artis bisa turun berat badan hingga 5 kilo dengan diet. Gunjan mengatakan pada ayahnya, meskipun dia bisa menurunkan berat badan, tapi bagaimana mungkin dia bisa menambah tinggi badannya. Gunjan dan ayahnya memulai olahraga rutin setiap hari. Awalnya Gunjan melakukannya dengan malas-malasan. Tapi beberapa hari berolahraga dan dengan pola makan yang diawasi ketat oleh ayahnya, akhirnya hal itu membuahkan hasil. Maka Gunjan dengan senang hati melakukan kegiatan olahraga dan dietnya tanpa lagi harus disuruh oleh ayahnya. Setelah berhasil menurunkan berat badan, Gunjan dan ayahnya kembali ke tempat tes penerimaan dilakukan. Berat badannya memang sudah turun, tapi tinggi badannya masih saja kurang. Gunjan menggerutu tak terima karena tingginya cuma kurang 1 senti saja. Akhirnya penguji meminta Gunjan untuk duduk di kursi simulasi pesawat. Karena tinggi badan dan jangkauannya berbanding lurus, Gunjan tak mendapat masalah jangkauan kaki dan tangannya. Akhirnya dia pun lolos seleksi penerimaan Akademi Angkatan Udara. So, congratulations. आपकी बेटी select हो गई है. Best of luck. Thank you. Tapi ternyata masih ada yang mengganjal di hati Gunjan. Akhirnya Gunjan memulai hari-harinya sebagai siswi Akademi Angkatan Udara India. Dia mengikuti kelas, mengikuti latihan fisik dan latihan simulasi penerbangan heli. Gunjan merasa terharu ketika dia pertama kali menerbangkan helikopter. Dia merasa sedikit lagi mimpinya akan menjadi nyata. Sampai akhirnya dia lulus akademi dan membuat keluarganya bangga dengan resmi menjadi prajurit Angkatan Udara. Di pangkalan udara terlihat beberapa orang di sebuah ruangan. Ada yang melakukan panco dan lain-lain. Komandan penerbangan masuk dan mengatakan bahwa markas mulai saat itu akan mengalami perubahan besar. उधमपुर बेस में बदलाव आने वाला है. एक ऐसा बदलाव जिसे आज से पहले यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा. 9 बजे के बाद बार बंद. और हाँ, ये दीवारों पे देवियों के पोस्टर लगाना भी बंद. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian terdengar keributan di luar. Ternyata itu disebabkan oleh Gunjan yang baru saja keluar dari toilet pria. Komandan memanggil Gunjan ke ruangannya, mempertanyakan kenapa dia masuk ke toilet pria. आइए. काफी धमाकेदार एंट्री की आपने. आते ही जेंट्स टॉयलेट में तूफान मचा दिया. जेंट्स टॉयलेट में नहीं जाना चाहती थी लेकिन इमरजेंसी थी. बहुत ढूंढा मैंने लेकिन लेडीज टॉयलेट मिला नहीं क्योंकि लेडीज टॉयलेट है ही नहीं. Gunjan menjawab karena dia tak bisa menemukan toilet wanita. Tapi komandan menjawab dengan sinis dan mengatakan memang tak ada toilet wanita karena tempat itu bukan untuk wanita.
Gunjan merasa terkejut dan agak kesal dengan pernyataan itu. Gunjan kemudian diminta untuk datang ke lapangan penerbangan dalam waktu 10 menit. Tak boleh terlambat. Dia mengambil seragam penerbangannya, tapi karena tak ada tempat ganti untuk perempuan, Gunjan berlari ke asrama untuk sekedar mengganti pakaiannya yang mengakibatkan dia terlambat dalam misi pertamanya. Hal itu membuatnya dimarahi dan dihukum oleh Komandan Sinha. आज की तुम्हारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल। क्रू रूम एक्सक्यूज्ड। सारा दिन तुम टारमैक पे बिताओगी। Pada malam hari, pilot terlihat sedang asik mengobrol dan Gunjan mencoba untuk mengakrabkan diri. Tapi mereka malah pergi satu persatu dengan alasan ada urusan lain dan meninggalkan Gunjan sendirian. Hari-hari berikutnya, Gunjan jadi sering terlambat dalam misi karena kesulitan menemukan ruang ganti. Dia tak bisa datang ke pangkalan tepat waktu. Gunjan terus memikirkan bagaimana caranya agar dia tak terlambat dalam misi penerbangan hanya karena kendala ruang ganti. Maka kemudian dia membuat ruang ganti khusus dirinya sendiri di ruang loker yang terletak di antara loker dan jendela dengan sebuah tirai. Dengan begitu dia tak akan terlambat dalam misi lagi. Sayangnya, pilot lain memberitahu komandan di lab kalau dia keberatan dengan misi bersama Gunjan karena takut Gunjan akan menangis dalam keadaan darurat. Maka komandan di lab memberitahu Gunjan bahwa misinya telah dibatalkan dengan alasan kaptennya sedang sakit. Akan tetapi hal itu terus-menerus dengan alasan yang sama terjadi berhari-hari. Misinya terus dibatalkan dengan alasan kaptennya sakit sehingga Gunjan tak mendapatkan misi penerbangan. Gunjan mengalami diskriminasi dalam angkatan udara karena dia seorang wanita. Bahkan tak ada yang mau makan satu meja dengannya saat jam makan. Hingga akhirnya Gunjan mendapat sebuah misi. Tapi partnernya sama sekali tak membiarkan Gunjan mengambil kendali dan hanya menyuruhnya diam saja. Kemudian saat dia harus bertugas pada misi di malam hari, komandan di lab memberitahunya kalau misinya telah dibatalkan kembali. Pada pengumuman pilot terbaik kuarter itu, Sakar terpilih sebagai pilot terbaik dengan jam terbang terbanyak. Sedangkan Gunjan menjadi pilot dengan jam terbang paling kecil. Meskipun dia ditanyai kenapa dia sering melewatkan misi, dia tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia tak ingin apapun yang dikatakannya dianggap sebagai sebuah alasan belaka. Gunjan mendapat misi terbang bersama Komandan Sinha. Komandan Sinha mengatakan tak ada tempat untuk pilot yang buruk di unitnya. Gunjan membantah dengan mengatakan bahwa dia bukan seorang pilot yang buruk. सर मैं बेकार पायलट नहीं हूँ। राइट, देखते हैं। Recover the chopper and go for emergency landing. Collective fully down, speed 60 knots. Select and turn towards the first landing field. Going towards the first landing field 12 o'clock. That's too easy. Go for 8 o'clock. Go for 8. Fast. Eagle 271 simulating engine failure. Sector west. Maka Komandan Sinha memberi kesempatan Gunjan untuk mengendalikan helikopter mereka. Gunjan melakukan dengan baik dan berhasil melakukan pendaratan dengan sangat sempurna. Dia pun mendapat pengakuan dari Komandan Sinha. Komandan memberitahu Gunjan untuk tak melewatkan satu misi pun mulai dari sekarang, dan mereka akan terus terbang bersama. Keesokan harinya Gunjan terbang bersama Komandan Sinha lagi. Dia mendapat latihan dan arahan yang keras dari komandan karena gugup. Gunjan dengan rajin mengikuti setiap misi dan bahkan merawat helikopternya. Dia juga menerima pelajaran dengan mata tertutup dari Komandan Sinha. Juga mendapat pelatihan tentang strategi perang hingga Gunjan lebih terbiasa dan lebih mahir dalam mengendalikan helikopternya. Dia juga lebih percaya diri untuk makan satu meja dengan rekan-rekannya. Saat pengumuman pilot terbaik selanjutnya, Gunjan berhasil menjadi pilot terbaik dengan jam terbang terbanyak. Kemudian dia memberitahu kabar baik itu pada ayahnya. कैसे चल रही है ट्रेनिंग बेटा? पापा पता है कल मैं पहली बार ब्रीफिंग लीड करूंगी। वाह। Suatu malam terlihat rekan-rekannya sedang mengobrol dengan melihat Gunjan duduk bersama Komandan Sinha. Mereka mengatakan Gunjan terlalu dimanja oleh komandan, sehingga akan membuatnya merasa menjadi superior. Dan mereka takut jika mereka akan diperintah oleh seorang wanita. Keesokan harinya ketika Gunjan akan memberi pengarahan untuk formasi terbang, komandan di lab datang dan menghentikannya, lalu meminta Sekar untuk menggantikannya memimpin. Gunjan menyela dengan pertanyaan apakah ada masalah. Komandan di lab menjawab tak ada, lalu meminta Sekar untuk melanjutkan.
Gunjan bertanya lagi-lagi dan lagi, tapi komandan di lab malah memintanya untuk beradu panco dengan Sekar berkali-kali. Tentu saja Gunjan selalu kalah. Komandan di lab mengatakan jawabannya dari pertanyaan Gunjan adalah karena dia adalah orang yang lemah. Kemudian pada malam hari, Gunjan mematikan musik saat rekan-rekannya sedang berpesta. Gunjan mengemasi barang-barangnya dan menulis surat cuti. Dia ingin segera pulang ke rumahnya malam itu juga. Ketika sampai di rumah keesokan paginya, Gunjan langsung memeluk ayahnya. Setiap harinya Gunjan hanya diam di rumah dengan murung. Suatu hari ibunya mengajaknya untuk hadir di pernikahan Manu, sahabatnya, daripada hanya murung di rumah terus. Dia datang dan mengobrol dengan Manu, menceritakan kisahnya. Ternyata Manu juga mengalami hal yang sama. Dia pergi ke Mumbai untuk menjadi aktris, akan tetapi yang dia dapatkan hanya menari di belakang artis. Meskipun sudah mengikuti berbagai audisi, dia tak pernah berhasil. Karena itulah Manu memutuskan untuk pulang dan menikah saja. Malam harinya Gunjan berpikir keras. Dia kemudian menemui ayahnya yang sedang duduk. Ayahnya memberi sebuah surat dari Angkatan Udara pada Gunjan. Isinya adalah permohonan cutinya ditolak. Kemudian Gunjan mengatakan pada ayahnya dia ingin menikah saja. Melihat Manu sepertinya bahagia, Gunjan juga ingin merasakannya. Ayahnya pun mengiyakannya dengan senang hati. Kemudian ayahnya mengajak Gunjan memasak paratha, sebuah masakan khas India. बहुत खुश लग रही थी मन्नू आज शायद मुझे भी कर लेनी चाहिए अभी हाँ बेटा, चल आजा बेटा, चल पराठे बनाते हैं, चल आजा। Ayahnya memintanya menyiapkan bahan dan bumbunya. Tapi Gunjan tak mengerti apa-apa. Kemudian ayahnya memberitahu Gunjan bumbu-bumbunya. Akhirnya Gunjan kembali melapor ke pangkalan Angkatan Udara. Dia menghadap Komandan Sinha. Sang komandan memberitahunya bahwa dia harus segera pergi ke Srinagar karena negara sedang membutuhkan pilot terbaik saat ini. Gunjan lalu kemudian menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk beberapa hari. Di pangkalan Angkatan Udara Srinagar, rekan-rekannya sedang rapat. Komandan di lab memberitahu bahwa misi pertama adalah kunjungan, mengidentifikasi lokasi musuh dan agar pesawat tempur bisa memusnahkannya. पहली रिकी सॉर्टीज हमें कारगिल वैली के ऊपर घूमकर दुश्मन की सही लोकेशंस का पता लगाना है। दूसरी जिम्मेदारी है रेस्क्यू मिशंस। जब जहां जैसे भी हमारी जरूरत पड़े हमें कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस के लिए जाना होगा। Misi kedua adalah penyelamatan, bahwa pasukan Angkatan Udara harus siap mengevakuasi korban kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Di rumah Pak Saksena, seseorang menelponnya. Kemudian Nyonya Saksena menyalakan TV dan melihat berita tentang penyusup Pakistan yang telah berada di Bukit Kargil. Pangkalan Angkatan Darat telah mendapatkan bantuan dari Angkatan Udara, yang artinya kedua anak mereka berada di medan perang. Sementara itu Gunjan bertemu dengan kakaknya Asu di camp. Dia menasihati Gunjan bahwa ini adalah zona perang yang sangat berbahaya. Kemudian tiba-tiba musuh menyerang dari udara. Untungnya Asu berhasil menyelamatkan Gunjan dan membawanya bersembunyi di tempat yang aman. मैं हर बार तुझे बचाने नहीं आ पाऊंगा। Beberapa hari kemudian Gunjan melakukan patroli menggunakan helikopter untuk mengidentifikasi lokasi musuh. Dan di sana mereka menemukan kamp kecil musuh di atas sebuah bukit. Namun secara tiba-tiba ternyata heli satu terkena tembakan musuh. Saat Gunjan ingin menyelamatkannya, pusat memerintahkan untuk segera kembali karena itu terlalu beresiko. Televisi menyiarkan bahwa sebuah helikopter telah jatuh dan kedua pilot disandra oleh musuh. Sedangkan satu helikopter lainnya yang diterbangkan oleh seorang pilot wanita berhasil lolos. Sementara itu di rumah ayahnya, Paman Kana mengatakan, दो ही बच्चे हैं, दोनों को जंग के मैदान में भेज दिया आपने। perkataan itu dijawab oleh Nyonya Saksena. सोचने लग गए तो देश की रक्षा कौन करेगा? Khawatir akan keselamatan Gunjan dan menganggap akan menjadi tekanan publik karena mengirim seorang perempuan ke medan perang, maka komandan di lab menyuruh Gunjan untuk segera kembali ke markas di Udhampur. Kakaknya Ashu yang menyadari Gunjan tak senang dikirim kembali ke Udhampur mencoba menjelaskan agar Gunjan mau memahami bahwa dunia belum bisa menerima seorang wanita berada di medan perang. Menanggapi pernyataan itu kemudian Gunjan berkata, क्या समझू दादा मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ अपनी काबिलियत की वजह से आई हूँ को बदलो शायद आपको देख के दुनिया भी बदल जाए। Dari sini kita kembali dibawa ke scene awal ketika film ini dimulai. Saat itu Angkatan Darat yang sedang berpatroli mendadak diserang oleh musuh. Ketika baku tembak terjadi, banyak prajurit yang terluka parah.
Angkatan Darat segera meminta bantuan Angkatan Udara untuk misi penyelamatan. विंग कमांडर सिंह, एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। चॉपर तैयार कीजिए। ओवर। कॉपी कैजुअल के लिए चॉपर विल बी एयरबॉर्न इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। Komandan Dilep memerintahkan untuk menurunkan 2 helikopter penyelaman, tapi ternyata tak ada pilot lain yang tersedia. Hingga akhirnya tanpa pilihan lain, Gunjan adalah satu-satunya pilot yang dapat diandalkan di situasi genting saat ini. Helikopter 1 dikendalikan oleh Komandan Dilep sebagai pilotnya, sedangkan heli 2 dikendalikan oleh Gunjan. 2 heli ini berpatroli di sepanjang Bukit Kilo untuk mencari korban. Selama beberapa menit penerbangan tampak lancar. Kedua heli masih tampak di radar. Heli 1 berhasil menemukan lokasi korban dan bersiap melakukan pendaratan. Helikopter 2 yang dikendalikan Gunjan yang berada di belakang bukit menemukan pergerakan musuh. Gunjan memberitahu heli 1 tapi tak ada jawaban yang membuat semua orang merasa khawatir. Sementara musuh sedang bersiap menembakkan misil dan menarget heli 1. Terus mencoba menghubungi tapi masih saja tak ada jawaban. Kemudian Gunjan melihat misil ditembakkan dan heli 1 sudah jatuh terbakar. Tak lama kemudian heli 2 pun mendapat tembakan berkali-kali yang membuat Gunjan harus memutar posisi mereka menjauh dari asal tembakan. Dia memberitahu pusat bahwa heli 1 sudah gugur dan bersiap akan menyelamatkannya. Sayangnya pusat lagi-lagi melarang dengan alasan risikonya terlalu tinggi. Very high risk. Abort and return back to base. Return back to base at once. It's very risky. तुमसे नहीं होगा गुंजन. Lalu dia terbayang kata-kata Dilep bahwa dia lemah, kata-kata asuh, dan kata-kata penyemangat dari ayahnya. Gunjan memutar balik helinya memutuskan untuk mengabaikan peringatan dari pusat. Dia meminta rekannya untuk mengambil senapan dan bersiap menembak musuh. Pusat kehilangan mereka dari radar. Komandan meminta untuk terus mencoba menghubungi. Sementara heli 2 sudah mendarat di lokasi prajurit yang terluka dan berlari menyelamatkan pilot-pilot di heli 1. Setelah 20 menit hilang dari radar tanpa kabar, akhirnya heli 2 kembali dalam radar dan berhasil mendarat di camp bersama korban yang terluka. गुंजन, Di dalam camp ketika Komandan Dilep berada di atas ranjang pasien, dia mengajak Gunjan untuk bersalaman dan adu panco. Karena kali ini kondisi Dilep sedang lemah dan terluka, tentu saja Komandan Dilep kalah. Keluar dari tenda medis, Gunjan disambut dengan tepuk tangan rekan-rekannya dan ucapan selamat. Asuh memperhatikan dari kejauhan, kemudian Gunjan menghampirinya. Gunjan Saksena terus mengabdi selama Perang Kargil dan berkontribusi pada kemenangan India dengan menjalankan lebih dari 40 misi. Film ini diakhiri dengan adegan Gunjan yang turun dari kereta dan disambut oleh ayahnya. Dan film pun selesai. Baiklah, sekarang waktunya bahas pesan-pesan dari film ini. Ada banyak sih pesan yang bisa diambil dari film ini sebenarnya, tentang arti sebuah harapan dan perjuangan, juga tentang gak seharusnya memandang perempuan dengan sebelah mata. Yang gak kalah penting adalah di balik sebuah kesuksesan itu, ada sosok ayah dan keluarga yang selalu mensupport dan mendukung tanpa kenal lelah. Baiklah, sekian dulu alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Yang suka dengan cerita ini jangan lupa klik tombol like. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu atuh, biar Mimin makin semangat uploadnya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.